Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iksan Nur Rohim. Ya, saya seorang pelajar. Saya juga bisa disebut orang santri karena saya bersekolah berasrama. Sekolah itu tak luput kita tuh dengan adegan-adegan atau peristiwa yang tak bisa kita lupakan. Itu ada contoh ya. Kita tak luput dengan yang namanya pergi izin ke kamar mandi. Itu tipikal guru mengizinkan siswanya pergi ke kamar mandi. Contoh, ada guru matematika. Pak, izin kamar mandi, Pak. Oke, saya beri waktu kamu 1 jam, dikurangi 3.540 detik, ditambah 400 detik. Berapa? 5 menit, Pak. Oke, benar. Kamu boleh keluar. Bayangin, kalau ada santri atau siswa ya, itu nggak bisa matematika, pasti dia bingung. Tapi saya punya teman itu ya, punya ide yang kreatif. Dia beli pempes di warung sebelah, dia buat pakai di waktu pelajaran matematika. Ngompol, no problem. Guru bahasa Indonesia, kita tuh dituntut untuk bisa menguasai materi itu. Contohnya gini, Pak, izin kamar mandi, Pak, ke toilet. Dodit, kamu tidak mempraktekkan materi saya dengan benar. Masa lupa? Oh iya, Pak, saya tahu kebiasaannya. Pak, saya izin untuk ke kamar mandi, membuang sisa-sisa keringat yang tak sempat berpeluh dan mengeluh dan memilih jalan yang lain. Wah, oke, kamu boleh keluar. Oke, menggunakan majas-majas dan perumpamaan-perumpamaan gitu kalau guru bahasa Indonesia. Dan kalau kita di sekolah itu ya, biasanya UN. Ketika UN itu ya, suasana hati itu terasa terasa gregetan gitu. Kita itu tegang gitu. Kok bisa? Kenapa sih kok kita bisa tegang? Salah siapa? Guru. Setiap guru itu ya pasti mengadakan yang nama istighosah gitu. Bayangkan, belum. Bayangkan kalian tidak lulus UN. Bayangkan nilai kalian jelek. Bayangkan orang tua kalian meninggal. Wih, pulang sana, anak durhaka kalian. Gitu. Kita tuh seketika menjadi manusia yang sensitif gitu. Sedunia. Gurunya bilang nangis, bilang ini nangis. Gimana kita tidak grogi gitu saat menghadapi UN? Kita itu dimotivasi untuk tidak lulus UN. Berhubung saya tuh kan berasrama gitu ya. Saat pulang sekolah itu serasa gabut gitu. Tapi rutinitas saya saat pulang sekolah itu main sepak bola sama biasanya sama anak-anak sekitar pondok gitu. Kita main sepak bola. Dan anehnya tuh, kalau anak luar itu selebrasinya kan biasanya, woi gol gitu. Kalau dari anak pesantren itu ya, anak pondokan itu selebrasinya keren. Ari menendang bola, oper kepada Rokim. Oh, Rokim menendang koprol dan gol. Sujud syukur dia. Sujud syukur. Wah, bisa sampai 5 menit. Untung-untungnya tuh dilanjut sama sholat duha. Kalau sholat pas hari Jumat, sepak bolanya lanjut sholat Jumat. Tendangan meleset dan menantap tiang dan gol. Rapatkan barisan. Allahu Akbar. Sholat Jumat ya. Dan ada lagi, biasanya tuh kalau kita habis menang gitu, menang pas lawan kampung sebelah gitu, menang. Terus kita kembali ke pondok. Ditanya, tadi menang apa kalah? Menang, Tat. Skornya berapa? 7,5 Tat. Kok 7,5? Yang 2,5 dizakatin. Wah, hebat kalian, nak. Pertahankan jiwa kalian. Keren sekali.
kita di asrama itu dituntut untuk gimana kita bisa kehidupan mandiri gitu, disiplin, mandiri. Kita makan sendiri. Biasanya kita tuh juga setrika itu sendiri, setrika. Dan biasanya nyuci juga sendiri. Saya tuh punya temen itu biasanya sebulan tuh jarang nyuci. Hampir sebulan tuh hanya sekali. Sarung yang dipakainya tuh itu hampir setiap hari dipakai. Baunya. Bau sekali gitu. Terus suatu hari dia bilang ke saya, "Bro, kamu tahu sarung saya nggak?" "Sarung yang mana?" "Sarung yang biasanya saya pakai tuh loh, bro." "Oh, sarung yang itu, yang baunya enak itu." Ngece lu. Ya, saya tadi nemu di depan kamar itu, terus saya kasihkan siapa? Itu sarung gua. Gue kasihin ke penjual bibit parfum, bro. Katanya delicious parfum is perfecto. Katanya itu parfum lu itu kayak bau parfum Prancis gitu kayaknya. Ketika liburan itu saya biasanya kan pulang ke kampung halaman ya. Pulang ke kampung halaman. Dan pas di kampung halaman itu gue disuruh tawuran, bro, sama teman gue. Teman gue ngajak, "Bro, ikut gue yuk tawuran." "Oke, kapan?" "Jumat." Saya datang. Saya bagian apa ini? Yang lain, wah, ada yang bacok-bacokan, ada yang tonjok-tonjokan. Aduh, gabut gue. Terus gue berinisiatif tuh. Gue bawa kamera, dokumentasi tuh. Oke, terus. Wah, sip. Oke, kepalanya kurang miring tuh, bacokannya kurang dalam. Oke, sip. Itu. Pose dulu. Oke, kepalanya ditaruh yang satu di sini, yang satu di sana. Oke, ya lumayan lah buat nambah-nambah follower gitu. Gue upload di IG dan gue juga upload tuh di YouTube. Gue kasih judul tragedi tawuran antar warga, kampung durian runtuh dan kampung sumur 7. Tragis, kepala 5 bantai semua. Wah, menyeramkan gitu. Untung-untung lah buat subscriber gue. Dan apa ya? Ciri khas anak pondok gitu ya. Ketika pulang sekolah, terus gak punya uang, terus lapar gitu, terus kita nemu mangga gitu. Wah, itu seperti harta karun buat kami semua tuh. Wah, ada mangga tuh, ambil. Terus kita nyolong mangga warga setempat. Tapi kita punya trik gitu. Kita ngambil mangga ya, nyuri tuh, sambil gerakin kuda sebelah kiri. Wah. Supaya apa? Kalian tahu? Itu trik supaya kita itu tidak mendapatkan dosa yang besar sekali gitu. Karena apa? Malaikat atid itu mencatat di kiri. Oh, kamu mengambil mangga, mencuri mangga. Gue tulis. Gerak-gerak gitu. Lah, terus saat itu malaikat atid setoran kesalahan saya tadi itu ke Tuhan. Tuhan, ini catatan Iksan Rokim selama hari Jumat ini mencuri mangga. Mana? Tulisannya nggak jelas. Masa nggak jelas? Oh, iya, saya lupa. Hamba Tuhan mulai aktif ya.